Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan, perkenalkan nama saya Cucu Kurniawati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung dengan nomor induk mahasiswa 187 021 324 0212. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti dan mengajar di SMAIT Ashifa Boarding School, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Hari ini Rabu tanggal 29 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 11 Saintek 5 dengan materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Saya memohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran saya berikutnya agar bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan Bunda di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya, seperti biasa, kita awali dulu dengan doa. Dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Faiza. Istighnadan Mustaidan Du'aan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, alhamdulillah. Semoga dengan doa ini pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Kalian juga bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Bunda akan cek dulu kehadiran kalian. Ya, nanti yang disebutkan namanya jawab dengan kata-kata motivasi. Boleh apapun itu, semangat, sukses, ya terserah kalian ya. Oke. Ya, yang pertama Amirah. Izin Bunda. Izin nggak masuk ya, Amirah. Selanjutnya Arina. Semangat Bunda. Oke, semangat ya. Terus yang ketiga ada Azka Elmira. Dan bahagia hari ini Bun. Siap. Terakhir ada Syifa. Hadir Bunda, sukses terus Bunda. Oke, alhamdulillah. Hari ini ada yang izin, tadi ada yang sakit juga ya. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit segera sehat dan bisa kembali belajar dengan kita semua di kelas. Amin. Sebelumnya Bunda cek dulu kesiapan kalian ya. Bawa bukunya semuanya kan? Silahkan buku PAI-nya dikeluarkan, buku paket ataupun buku tulisnya. Nah, kita akan mulai belajar. Ya, alat tulisnya dipersiapkan. Oke, silahkan Bil duduk lagi. Ya, sudah ya, semuanya bukunya sudah siap, alat tulisnya sudah siap. Dirapihkan juga pakaiannya yang masih belum rapi, supaya kita semangat untuk pembelajaran hari ini. Oke, peralatannya sudah siap. Nah, untuk menambah kesemangatan, kita ice breaking dulu ya. Mungkin tadi sudah ada yang mengikuti jam pelajaran pertama, ada lelah, ngantuk. Nah, supaya lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu untuk menambah kesemangatan dan juga untuk fokus. Ya, masih ingat tepuk pagi, siang, malam? Masih.
Kasih. Oke, Bunda coba ya. Tepuk pagi, siang, malam. Belum fokus nih, belum fokus. Oke, Bunda ulangi ya. Konsentrasi ya. Tepuk pagi, siang, malam. Ya, alhamdulillah udah siap ya, udah fokus ya? Udah. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, semuanya tadi kita sudah ice breaking ya, sudah fokus, sudah semangat lagi. Di sini kalian bisa lihat Bunda punya beberapa gambar. Kelihatan semuanya ya? Nah, kalau dilihat dari sini kira-kira ini gambar apa aja? Cincin, ada foto pernikahan. Oke, banyak ya. Nah, kalau misalnya melihat dari gambar-gambar ini, kira-kira pelajaran kita hari ini tentang apa ya? Pernikahan. Betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang pernikahan. Lebih tepatnya, nah ini akan kita pelajari ketentuan pernikahan dalam Islam. Sebelumnya Bunda sampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran hari ini, gitu ya. Dalam mempelajari ketentuan pernikahan dalam Islam, ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kalian kuasai setelah mempelajari ini. Apa aja? Yang pertama, nanti kalian mampu menjelaskan pengertian pernikahan. Yang kedua, menjelaskan tentang dalil nakli pernikahan. Yang ketiga, menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang terakhir nanti kalian bisa menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam. Nah ini walaupun kalian masih sekolah gitu ya, masih jauh nanti ke hal pernikahan ini, tapi tidak ada salahnya kalian mempelajari ini untuk mempersiapkan gitu ya, supaya tahu harus seperti apa nanti ke depan. Gitu. Ketentuannya seperti apa, jangan sampai nanti ada kesalahan-kesalahan, ada penyesalan-penyesalan. Nah, setelah nanti kalian berumah tangga setelah menikah. Makanya kita pelajari dengan baik hari ini. Semangat ya untuk belajar ya. Semangat. Oke. Nah, sebelum ke materi, Bunda punya pertanyaan. Ini asesmen diagnostik. Kalian sejauh mana nih mengetahui tentang pernikahan? Nah, silahkan ini pertanyaannya boleh kalian jawab dulu di buku kalian masing-masing, buku catatan silahkan dibuka, buku catatannya. Nanti selain itu Bunda juga akan tanya ke beberapa orang ya, hasil dari jawabannya masing-masing. Silahkan dicatat dulu. Oke, sudah selesai ya? Nah, sudah selesai. Nah, coba Bunda ingin tahu nih ya, nanti disampaikan jawabannya apa. Nanti ini dikumpulkan ya, hasil jawabannya. Yang pertama ada apa yang kalian pahami tentang pernikahan. Ada yang mau coba jawab? Oke, Dila silahkan. Jadi jawabannya adalah proses pengikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga. Oke, itu menurut Dila ya. Boleh kasih plus untuk Dila? Nanti yang lainnya pasti jawabannya berbeda-beda. Bunda ingin tahu jawaban yang nomor 2 ini, mengapa kita harus mempelajari tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Ada yang mau coba jawab? Aku pun. Oke, silahkan Faiza. Jadi mengapa kita harus mempelajari tentang ketentuan pernikahan dalam Islam? Pertama, pernikahan sebagai ibadah. Kedua, menjaga kesucian dan kehormatan kita sebagai wanita. Terus yang ketiga, menghindari dampak negatif. Oke, boleh kasih plus buat Faiza. Satu lagi ya, Bunda ingin tahu jawaban yang ketiga nih. Apa yang mungkin akan terjadi jika kita ini memiliki hubungan dengan lawan jenis tapi tidak ada ikatan pernikahan yang sah? Ada yang mau coba jawab? Aku pun. Oke, silakan Hansa. Jadi kalau kita punya hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan pernikahan yang sah, bisa mendapatkan dosa, haram juga, dan bisa hamil di luar nikah. Oke, boleh kasih plus?
Sip, berarti semuanya ini udah tahu dasar-dasar tentang pernikahan ya. Ini sudah sangat bagus sekali. Oke, selanjutnya ini Bunda nanti punya video tentang materi secara singkat. Kalian perhatikan dengan baik ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Hukum pernikahan itu bisa menjadi sunnah. Kenapa menjadi sunnah? Karena menikah ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Maka di situ hukumnya menjadi sunnah. Yang kedua, hukum nikah ini bisa menjadi wajib. Dalam keadaan seperti apa? Dalam keadaan yaitu jika orang yang telah mampu untuk menikah, mampu dari segi lahir dan batin, sedangkan apabila seseorang tersebut tidak segera menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Selanjutnya, yang ketiga, hukum pernikahan ini bisa menjadi makruh. Kapan menjadi makruh? Yaitu ketika orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. Keempat, mendapatkan generasi penerus yang sah. Yang kelima, mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar zina. Yang keenam, terjalinnya tali silaturahmi antar keluarga dari pihak suami dan istri. Dan yang terakhir, membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, itulah penjelasan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Oke, sudah disimak tadi penjelasannya ya? Bisa difahami? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, paham ya? Oke, nah dari penjelasan tadi, Bunda punya permasalahan tentang pernikahan. Nah, kalian simak dengan baik videonya ya. Oh, gara Pak Fatika aku naik. Orang mah aku sudah itu kuliah. Lah nyapa orang itu kuliah? Aduh, mak aku pengen rapi aja. Yuk, rapi. Gue bisa cilik yuk, gue bisa 17 tahun. Oma-oma kira gampang yuk, orang yang mikirin cinta. Mama kok aku yang rapi, titik. Sudah disimak ya tadi ya. Nah, itu permasalahan pernikahan di masyarakat. Nah, nanti ini menjadi salah satu tugas diskusi, tapi sebelumnya Bunda bagi kelompok ya. Nah, nanti Bunda akan bagi kelompok diskusi dulu supaya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bunda siapkan di LKPD. Nanti kalian bisa akses seperti biasa di Google Classroom. Ya, setiap kelompoknya. Nah, ini untuk pembagian kelompok diskusinya. Oke, 5 kelompok ya. Nah, ini kalian ada kelompok 1 nanti di sebelah sini, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Dicek LKPD-nya, silahkan dibuka laptopnya masing-masing. Setiap kelompok sudah ada laptop. Nah, di situ kalian bisa cek ya. Ada kasus 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti setiap kelompok kasusnya beda-beda ya. Silahkan kalian diskusikan, kalian jawab. Nanti perwakilannya maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Siap ya? Ini waktunya, Bunda beri waktu selama 20 menit. Silahkan diselesaikan. Nah, nanti cara menjawabnya gimana? Kalian bisa buka
Di Google Classroom juga video pembelajaran yang sudah Bunda siapkan. Ada juga kalian kalau misalnya belajarnya sukanya baca aja, gitu ya. Nanti ada juga PowerPoint-nya, ada materi-materinya, gitu. Tadi kalau misalnya kalian belajarnya sukanya lihat video, ada juga videonya. Silahkan kalian akses dan kalian jawab pertanyaannya dengan baik. Ya, silahkan bisa dimulai. Boleh nggak Bunda ya? Memahami hal perbedaan. Iya, boleh, silahkan. Pokoknya sesuaikan dengan soalnya seperti apa. Kalian diskusikan, cari sumber-sumbernya, googling boleh. Gitu ya, dari materi-materi yang udah Bunda kasih juga boleh. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh. Ya, silahkan. Gimana? Bisa dapat jawabannya? Oke, nanti sesuaikan ya, diskusikan. Dalil-dalilnya kalian bisa searching, lihat di materi yang udah Bunda siapkan juga. Ya. Ya. Gimana? Ina dan kawan-kawan bisa ya? Paham tadi dengan materinya? Oke, silahkan nanti didiskusikan, jawab dengan baik, nanti presentasi. Ya, perwakilan aja. Gimana, bisa? Nah, silahkan bisa di searching ya, googling juga, dalil-dalilnya kalian bisa cari dengan sumber-sumber yang relevan dengan itu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, kerjakan dulu. Gimana? Kelompok 4 nih, paham pertanyaannya? Paham ya. Oke, silahkan dikerjakan dengan baik ya. Ya, sudah 20 menit, sudah selesai semua ya? Oke, sekarang perwakilan setiap kelompok untuk presentasi dimulai dari kelompok 1. Silahkan perwakilannya kelompok 1 maju. Ya, silahkan Rajma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, hari ini aku akan jawab kasus yang nomor 1. Jadi di sini posisinya ada seorang pria dan wanita yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda ingin menikah. Namun dikarenakan tradisi keluarga mereka jadi ada kayak suatu masalah gitu. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, jawaban yang kelompok saya miliki adalah yang pertama, Pak, pria dan wanita itu harus memiliki diskusi terbuka. Hal ini dilakukan agar mereka bisa jujur tentang perasaan mereka tentang mahar. Lalu, yang kedua adalah menjembatani tradisi dengan kesepakatan bersama. Lalu yang terakhir adalah ini terkait tentang kepentingan bersama dalam hubungan. Pada akhirnya penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pasangan ini didasarkan pada nilai bersama mereka dalam hubungan dan komitmen mereka untuk membangun masa depan. Jadi untuk menciptakan kesepakatan yang sesuai, mereka harus membuat kesepakatan yang sesuai dengan prinsip bersama yang bisa memperkuat ikatan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Tadi jawabannya sangat bagus sekali. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan perwakilannya kelompok 2 boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya. Jadi kasus ini tuh ada seorang wanita muda yang baru saja mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Tetapi di saat yang sama keluarganya menekan untuk segera menikah dengan pasangan yang sudah dipilihkan. Wanita tersebut dihadapkan pada dilema antara mengejar pendidikan atau memenuhi keinginan keluarga. Nah, bagaimana wanita ini bisa mengambil keputusan yang bijak dengan mempertimbangkan masa depan, keinginan pribadi, dan tekanan keluarga. Nah, jadi hasil diskusinya itu wanita ini tuh perlu merenungkan keinginan pribadi dan tujuan masa depannya. Pertama, dia harus jujur dengan dirinya sendiri tentang apakah pendidikan ke luar negeri lebih penting atau menikah itu lebih penting. Terus dia juga bisa mencari kompromi seperti dia akan menikah setelah melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Nah, segala pilihan yang dibuat oleh wanita tersebut pasti membutuhkan pengorbanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih plus untuk kelompok 2. Ya, terima kasih banyak. Bagus sekali.
Oke, kita lanjut ke kelompok 3 ya. Silahkan perwakilannya kelompok 3 untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membahas perihal kasus nomor 3. Kasus di sini terkait dua remaja yang baru berusia 18 tahun ingin menikah karena merasa saling mencintai. Meskipun mereka belum memiliki pekerjaan tetap dan masih bergantung pada orang tua secara finansial, orang tua mereka khawatir bahwa pernikahan di usia muda akan mengaruhi kestabilan ekonomi dan mental mereka. Bagaimana pendekatan yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mengatasi konflik ini? Jadi, jawabannya yang pertama, pendekatannya bisa melalui diskusi terbuka. Jadi kedua belah pihaknya diskusi secara terbuka dan jujur. Yang kedua ada rencana keuangan. Jadi pasangan ini bisa menyusun rencana keuangan agar lebih siap secara finansialnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya penjelasannya. Kita lanjut ke kelompok 4. Silahkan kelompok 4 perwakilannya untuk maju ke depan. Jadi saya di sini sebagai perwakilan kelompok 4 untuk menjawab kasus keempat. Jadi di kasus keempat ini ada seorang wanita karir yang sukses dan merasa bahwa menikah akan membatasi kebebasannya untuk berkembang di dunia profesional. Namun pasangannya menginginkan komitmen yang lebih serius untuk memulai keluarga. Wanita tersebut khawatir bahwa setelah menikah ekspektasinya terhadap perannya sebagai istri akan menghambat ambisinya. Jadi pertanyaannya, bagaimana pasangan ini dapat merancang pernikahan yang mendukung perkembangan karir sekaligus menciptakan keharmonisan keluarga. Jadi intinya ini tentang menyeimbangkan karir dan keluarga. Seorang wanita karir itu emang sering punya masalah untuk memilih antara mengejar kesuksesan profesional dan membangun keluarga. Jadi tuh untuk mengatasi ini, pasangan ini dapat membuat komunikasi terbuka. Habis itu ada perjanjian pranikah dan juga mereka harus saling mendukung. Dan jika butuh, mereka bisa berkonsultasi dengan konselor jika diperlukan. Intinya, dengan komunikasi yang baik dan komitmen bersama, pasangan dapat mencapai keseimbangan antara karir dan keluarga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih plus untuk kelompok 4. Terima kasih banyak. Sini boleh duduk lagi. Ya, bagus sekali ya tadi pemaparannya. Ya, kita lanjut ke kelompok 5. Ya, silahkan perwakilannya kelompok 5 untuk maju menjelaskan hasil diskusinya. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kasus nomor 5. Seorang pria dan wanita memutuskan untuk menikah secara siri atau nikah tanpa tercatat secara resmi di kantor urusan agama atau negara, karena alasan takut diketahui oleh keluarga dan masyarakat, serta karena adanya perbedaan status sosial yang cukup signifikan antara keduanya. Bagaimana cara pasangan ini menyelesaikan masalah hukum dan sosial yang berkaitan dengan nikah siri tanpa menambah konflik atau merugikan pihak manapun? Jadi jawabannya adalah solusi terbaik untuk pasangan ini adalah mengutamakan kepentingan anak mereka yang memerlukan pengakuan secara hukum agar memiliki hak-hak yang sah seperti hak waris dan perlindungan hukum lainnya. Hal ini bisa dilakukan melalui pengakuan anak oleh ayah atau pendaftaran pernikahan secara sah mereka, meski dengan cara yang lebih tertutup. Konsultasi dengan penasihat hukum atau agama juga akan sangat membantu untuk menyelesaikan masalah ini tanpa menambah ketegangan atau konflik. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Silakan boleh duduk lagi. Ya, alhamdulillah ya, semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya, sangat bagus sekali. Dari sini Bunda bisa lihat kalian sudah memahami tentang materi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan berbagai kasus yang ada di masyarakat. Itu sudah sangat bagus sekali. Gitu. Nanti bisa dilihat untuk hasil penilaiannya ya. Sekarang Bunda ingin memberikan penguatan gitu ya tentang materi pernikahan dalam Islam. Tadi sudah banyak kalian pelajari tentang pengertiannya ya, bahwa pernikahan itu adalah menggabungkan atau berkumpul. Menggabungkan berkumpul apa? Dua orang, laki-laki dan perempuan, sehingga mereka sah dalam ikatan pernikahan dan hal-hal yang dilarang oleh agama akhirnya sah ketika mereka sudah melakukan pernikahan. Berikutnya dalil nakli. Ini salah satunya ada di Quran surat Ar-Rum ayat 21.
di sini. Jadi Allah itu sudah menciptakan memang setiap orang itu punya pasangannya. Seperti sejarah yang sudah kalian pelajari juga ya di Sirah atau di Sirah Kebudayaan Islam tentang ya nabi-nabi terdahulu seperti itu. Nah, dan ketentuan pernikahan dalam Islam, tadi juga kalian sudah tahu tujuan pernikahan dalam Islam itu salah satunya adalah membangun rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Terus memilih pasangannya, tadi sudah dijelaskan juga ya di video, kalian tadi sudah pelajari juga, ada 4 gitu ya. Kita bisa melihat dari agamanya, dari ketampanan atau kecantikannya, bisa lihat keturunannya, dan bisa lihat juga dari hartanya. Jadi tidak salah untuk memilih pasangan dari 4 hal ini. Sudah ada dalam hadisnya. Hukum pernikahan tadi, hukum dasarnya apa? Mubah, boleh ya, tapi bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisinya. Gitu, bisa menjadi wajib, sunnah, bahkan bisa menjadi haram. Rukun pernikahannya tadi ada berapa? Ada 5 ya, gitu. Ketika 5 ini terpenuhi, ada calon suami, istri, ada wali, ada saksi, ada ijab kabulnya, maka sah pernikahan itu. Ya, jadi nggak ribet sebenarnya, gitu. Dan tentang mahram tadi supaya tahu siapa sih yang tidak boleh kita nikahi, mahram kita, gitu. Tadi juga sudah dipelajari ya. Mudah-mudahan benar-benar paham, gitu, menambah pengetahuan kalian, wawasan kalian tentang pernikahan. Oke, kita refleksi dulu hasil pembelajaran hari ini. Coba Bunda ingin kalian jawab ya. Gimana perasaan kalian setelah mempelajari tentang ketentuan pernikahan dalam Islam? Senang. Ada pengetahuan baru nggak yang kalian pahami? Ada. Apa aja diantaranya? Rukun, hukumnya, syarat sah, ketentuannya, banyak hal ya. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya, nah dari pembelajaran ini kira-kira kalian ada nggak sih cara spesifik gitu ya di sini yang kalian lakukan untuk menjaga diri nih dari hubungan dengan lawan jenis yang dilarang oleh agama? Apa kira-kira dari pembelajaran tadi? Menjauhi zina. Dengan seperti apa menjauhi zina itu? Membatasi pergaulan dengan lawan jenis. Membatasi itu gimana sih? Kalian suka chatting? Mungkin jalan? Oh, alhamdulillah ya, udah menjaga ya. Mudah-mudahan selalu terjaga. Oke, yang ketiga nih. Ada nggak bagian materi yang sulit dipahami? Nggak ada, benar. Bisa semuanya? Tadi saling bantu sesama teman? Bantu. Berarti nggak sulit ya materinya ya? Alhamdulillah kalau kayak gitu. Berarti pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik, kalian bisa pahami dengan baik. Oke, selanjutnya menuju akhir nih, Bunda ingin dibantu untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, dari awal sampai akhir, kira-kira apa nih yang bisa kalian simpulkan? Ada yang bisa bantu? Mau bantu jawab? Aku Bun. Oke, silahkan Nazka. Jadi pernikahan itu dia untuk membuat ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan yang berpasangan. Terus dia itu biar bisa menghindari dosa, menghindari zina. Terus pentingnya berkomunikasi antar pasangan untuk bisa menyelesaikan konflik-konflik kayak tadi biar gak bentrok gitu karir sama rumah tangganya gimana. Terus rukunnya yang ada 5 sama untuk agar sebuah pasangan itu bisa diakui secara sosial, secara hukum, sama secara agama. Oke, boleh kasih plus untuk Azka? Ya, terima kasih banyak. Tadi itu kesimpulannya ya. Sebenarnya mungkin akan banyak hal yang bisa kalian ungkapkan, tapi tadi dari soal-soal yang sudah dijawab itu sudah mencakup juga. Ini untuk pertemuan selanjutnya. Jadi tentang pernikahan tadi sudah selesai. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang talak. Gitu ya. Setelah pernikahan ada talak. Pernah dengar istilah talak?
Pernah. Nah, nanti kita akan kupas tuntas, kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Disiapkan ya. Oke, anak-anak, dari materi-materi tadi, gitu ya, dari penjelasan-penjelasan teman-temannya, di sini dalam pernikahan tentunya ada interaksi, gitu, antara laki-laki dan perempuan. Sama juga dengan kalian dalam berteman juga ada interaksi. Yang pasti akan ada permasalahan di dalamnya, yang mungkin ada pertengkaran dan lain-lain, gitu ya. Tapi kita harus bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik nanti dalam pernikahan, nah lebih dekatnya dengan teman-teman kalian di kelas, di asrama, ketika bermain di lingkungan, gitu ya. Jaga kerukunannya, jaga interaksinya dengan baik. Ketika ada masalah, segera selesaikan. Ketika tidak bisa diselesaikan sendiri, bisa minta bantuan ke guru, gitu, atau kakak kelas, ataupun yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak, semuanya sudah mengikuti dengan baik tadi ya. Semoga bermanfaat materi yang kalian pelajari pada hari ini. Oke, kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar ya. Ya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.